Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Box Movie. Senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita, film-film dan drama seri yang menarik. Oke, kali ini Mimin akan membawakan salah satu film terbaru dari Filipina yang berjudul Buat yang penasaran, gimana sih alur cerita selengkapnya? Yuk tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Film ini diawali dengan seorang wanita cantik bernama Kara. Dia adalah seorang mahasiswi dan malam itu dia diketahui sedang berkencan dengan pacarnya di sebuah hotel. Kemudian, ketika sang pacar sedang mandi, ponsel milik kekasihnya pun berdering. Karena penasaran, Kara pun terlihat segera menerima teleponnya di movie lovers. Dan ternyata, terdengar suara wanita yang berkata jika saat ini dia sedang sendirian di kos dan menunggu kedatangan pacarnya Kara. Setelah mendengar itu semua, dan tanpa menghiraukan pacarnya yang nampak kebingungan dengan perubahan sikap kepadanya, Kara pun langsung bergegas pergi dari kamar itu. Sementara di lain tempat, teman satu kos Kara yang bernama Ella ternyata hari itu juga mengalami nasib yang buruk karena dipecat dari pekerjaannya. Namun sebagai wanita yang kuat, dia harus tetap bersabar dan mencoba mencari pekerjaan lain lewat kenalannya di sosial media. Beberapa saat kemudian, Kara terlihat masuk ke dalam kamarnya Ella. Dia menangis sambil bercerita bahwa dia sudah ditikung oleh kekasihnya. Dia begitu sedih karena Kara sendiri selama ini tidak pernah mengkhianatinya. Dari saat itulah, hubungan mereka diketahui langsung putus. Setelah mendengar itu semua, Ella pun mencoba menenangkan Kara gitu di movie lovers. Keesokan paginya, ketika di kampus, Ella terlihat menemui temannya yang bernama Melody. Dia meminta pekerjaan sampingan dengan mengeluh bahwa saat ini dia sangat membutuhkan uang untuk membayar kuliah dan kosannya. Pada awalnya, Melody sempat ragu untuk memberikan pekerjaan itu kepada Ella. Namun karena kasihan, pada akhirnya Melody pun memberikan lowongan pekerjaan itu, yang ternyata pekerjaan yang dimaksud adalah sebagai streamer di situs para pria hidung belang dan akan mendapatkan saweran dari mereka. Sementara di area mading kampus, Kara mengetahui jika namanya tidak masuk dalam penerimaan beasiswa semester depan. Karena hal itulah, suasana hatinya pun semakin bertambah runyam. Ditambah lagi, tiba-tiba mantan pacar yang bernama Migo memintanya untuk balikan. Setelah menolak pria itu mentah-mentah, Kara pun bergegas pergi menemui staf akademik untuk mempertanyakan beasiswanya. Di sana, staf tersebut menjelaskan jika nilai Kara masih di bawah batas penerimaan beasiswa di kampus itu. Setelah mendapatkan jawaban itu, Kara pun menjadi bingung. Bagaimana dia harus membayar semua kebutuhan hidupnya, apalagi keluarga dan teman-temannya kini tidak ada yang bisa meminjamkan uang kepadanya. Dan di saat seperti itulah, sang ibu malah menyarankan Kara untuk balikan lagi dengan Migo. Karena dia terkenal sebagai anak orang kaya, dan sudah pasti pemuda itu akan royal kepada Kara. Malam harinya, Kara yang bingung dia kembali curhat kepada Ella. Di situ dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan balikan lagi dengan Migo. Mengetahui bahwa Ella telah memiliki pekerjaan baru, Kara pun meminta pekerjaan itu tanpa mengetahui pekerjaan apa yang akan dia kerjakan. Kemudian di keesokan paginya, ketika sedang sarapan bersama, Ella menjelaskan kerja sampingannya kepada Kara.
Dan dari dalam dompetnya, Ella mengeluarkan uang yang kemudian diserahkan kepada Kara. Dia mengatakan bahwa itu adalah uang tip dari para penonton live streamingnya. Jadi ceritanya, kemarin malam tanpa sengaja Kara masuk ke dalam live streamingnya Ella, dan para penonton suka kepadanya. Sampai-sampai banyak yang memberikan uang saweran. Melihat banyaknya uang yang dihasilkan, Kara yang awalnya sempat ragu, sekarang malah ikut dalam pekerjaan itu. Meskipun live streaming pertamanya, Kara terlihat sangat kaku. Keesokan paginya, mereka berdua terlihat sangat bahagia setelah melihat saldo di rekeningnya yang begitu banyak. Migo yang melihatnya dari kejauhan lantas mengajak Kara untuk ngobrol di sebuah ruangan kosong milik jurusan teknik mesin. Ternyata di situ Migo berkata jika Ella adalah pengaruh buruk baginya karena dia terkenal sebagai wanita yang nakal. Namun Kara tidak menghiraukan omongannya. Dia tetap bersikeras untuk berteman dengan Ella karena dia merasa Ella tidak seperti itu. Migo yang tidak mau berdebat, dia pun mulai mengalihkan pembicaraan tentang hubungan mereka, dan tentunya sambil melancarkan beberapa rayuan. Tapi anehnya, Kara yang selalu menolak, kali ini malah langsung luluh dengan rayuannya. Sampai pada akhirnya, mereka pun bermesraan gitu di Movie Lovers. Setelah itu, Kara langsung pulang ke kos, dan terlihat langsung ikut bergabung untuk melakukan live streaming bersama Ella. Beberapa saat kemudian, Kara menyampaikan kepada Ella bahwa dia dan Migo saat ini sudah balikan lagi. Dan anehnya, mendengar hal itu Ella malah tampak begitu kecewa. Kemudian, di suatu malam Migo mengadakan pesta di rumahnya yang dihadiri oleh beberapa temannya, termasuk Kara dan Ella, serta seorang pemuda bernama Paul. Mereka semua terlihat ngobrol bersama sambil minum-minum gitu di Movie Lovers. Selang beberapa saat, karena merasa tidak nyaman melihat kemesraan Migo dan Kara, Ella kemudian mengajak Paul mojok berduaan di kamar mandi. Sedangkan Kara sendiri, meskipun tampak sibuk dengan Migo, ternyata dia diam-diam terus memperhatikan Ella. Beberapa saat kemudian, Kara terlihat tengler berat gitu di Movie Lovers. Sampai-sampai dia harus dipapa ke tempat tidurnya Migo untuk beristirahat. Tanpa disangka, dengan kondisi setengah sadar itu, Kara malah membocorkan pekerjaan sampingannya kepada Migo. Migo pun langsung mengamuk dan mengusir mereka berdua. Keesokan paginya, Kara terlihat baik-baik saja setelah semalam berdebat dengan Migo. Dia malah bersikap aneh karena nyosor kepada Ella. Namun meski begitu, Ella masih mencoba untuk berpikir positif bahwa mungkin saat ini Kara sedang labil. Namun sejak kejadian itu, rupanya membuat hubungan Kara dan Ella menjadi canggung. Sampai pada akhirnya, mereka saling menjaga jarak ketika di kampus. Mereka berdua ini hanya saling menatap tanpa bertegur sapa. Sampai di suatu ketika, Kara mengetahui jika Ella diteror oleh Migo. Dia pun langsung menegurnya dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi kepadanya. Tanpa sepengetahuan Kara, yang membuat Mimin ikut terkejut, rupanya Ella ini sebenarnya sudah jatuh hati kepada Kara gitu di Movie Lovers. Jadi, hal itu rupanya dicurahkan langsung oleh Ella di depan penonton live streamingnya. Dan tanpa Ella sadari, Kara sudah ada di dalam kamarnya mendengarkan semua curhatannya. Melihat itu, Kara pun pada akhirnya menerima cinta Ella. Film ini ditutup dengan Kara yang terlihat sedang berusaha menenangkan Ella sambil berkata bahwa mereka berdua bisa mengatasi semua ini. Dan pada akhirnya, mereka berdua bermesraan di depan penonton live streaming mereka. Aduh, sungguh akhir cerita yang membagongkan. Oke Movie Lovers, sekian dulu review filmnya.
ambil sisi baiknya dan buang buruknya. Karena sejatinya, film ini hanya untuk hiburan semata. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Mimin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yaudah, bye-bye.